Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para siswa sekalian yang Bapak banggakan. Pada pertemuan ini khusus untuk kelas 12 semester genap ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran, yaitu peran Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia. Baik, para siswa sekalian yang Bapak banggakan, silakan dibuka buku paketnya. Ya, dan ini ada di sana, ada peta konsep ya. Anda boleh lihat peta konsep ini berisikan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Ya, Indonesia dalam panggung dunia ini ada tiga hal yang akan menjadi pembahasan pada materi ini. Yang pertama adalah landasan ideal dan konstitusional luar negeri. Yang kedua, pelaksanaan politik bebas aktif. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Itu peta konsepnya. Selanjutnya dalam kotak landasan ideal dan konstitusional luar negeri ini ada dua, ada berdasarkan UUD 45 dan ada berdasarkan Pancasila itu ya. Dan kita akan bahas nanti setelah Bapak menyampaikan peta konsep ini. Terus pelaksanaan politik bebas aktifnya, yang pertama latar belakang lahirnya politik bebas aktif, dan yang kedua nanti perjalanan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Lalu yang kotak ketiganya kita akan membahas peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Kita nanti akan diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan bangsa Indonesia yang menyelenggarakan event-event yang bersifat internasional itu ya. Nanti kita bahas dalam materi ini. Selanjutnya, buka lagi halaman berikutnya, kita akan membahas tentang materi ini. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Setelah nanti Anda belajar ini, yang pertama nanti Anda diharapkan bisa memahami dan menganalisis, mengevaluasi tentang landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia ya. Terus perkembangan politik luar negeri Indonesia sejak tahun 45 sampai reformasi gitu ya. Yang berikutnya menganalisis peran Indonesia dalam percaturan politik internasional ya. Dan yang keempat nanti Anda bisa mengambil hikmah dari penerapan politik luar negeri ini. Itu yang diinginkan setelah Anda belajar tentang ini. Selanjutnya barangkali Anda bertanya, apa sih arti penting dari peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia ini? Arti penting dari materi ini adalah mempelajari sejarah Indonesia dalam panggung dunia merupakan hal yang sangat penting ya, agar kita bisa mengetahui faktor-faktor yang latar belakangnya ya, terutama lahirnya kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta bagaimana implementasinya sejak proklamasi hingga masa reformasi gitu ya. Nanti Anda akan bisa nanti setelah akhir pembelajaran Anda bisa memahami kembali ya. Baik para siswa sekalian yang Bapak banggakan, yang pertama kita akan membahas tentang landasan ideal dan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia ini. Kalau berbicara landasan ideal ya, politik luar negeri kita ini itu acuannya kepada Pancasila itu ya, Pancasila. Mengapa landasan ideal ini fokusnya adalah Pancasila ya? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia ya. Banyak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia atau sebagai pijakan
dalam melaksanakan segala hal di berbagai bidang, termasuk politik luar negeri Indonesia ini. Jadi politik luar negeri Indonesia ini idealnya itu, landasan idealnya itu adalah Pancasila tadi, gitu ya. Kalau dalam bahasa kerennya bahwa Pancasila itu merupakan way of life-nya bangsa Indonesia. Itu. Berikutnya, landasan konstitusionalnya dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia itu adalah adanya pembukaan atau isi pembukaan UUD 45 ya. Alinea pertama di sana dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ditambah lagi dalam alinea keempat adalah ada kata-kata di sana dalam alinea keempat itu, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan seterusnya, gitu ya. Mungkin Anda pasti tahu lah, karena ini setiap hari Senin selalu dibacakan ya tentang Pancasila dan pembukaan UUD 45. Nah, itu landasan idealnya dan landasan konstitusionalnya. Jadi ingat bahwa landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah pembukaan UUD 45 alinea ke-1 dan alinea ke-4. Gitu. Adapun tujuan daripada politik luar negeri ini, politik bebas aktif ini, maksud Bapak adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia ya, yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat yang menyatakan di sana juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu ya. Tadi sudah Bapak jelaskan, dan alinea keempat ini juga merupakan bagian dari tujuan politik luar negeri kita, gitu ya. Para siswa sekalian ya, nanti dari penjelasan Bapak yang dua ini ya, boleh nanti kamu membuat rangkuman sedikit lah. Apa itu tentang landasan ideal, apa itu tentang landasan konstitusional, dan apa itu operasional dari politik luar negeri Indonesia. Silakan nanti bisa dilihat di buku paketnya. Para siswa sekalian, baik kita lanjut ke bagian kotak kedua, yaitu politik luar negeri Indonesia ya, pelaksanaannya gimana gitu ya. Pada awal kemerdekaan ya, pada awal kemerdekaan politik luar negeri kita itu ya, yang pada awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ya, Indonesia itu belum memiliki rumusan yang jelas ya mengenai bentuk politik luar negerinya. Kenapa dikatakan belum jelas ya? Karena pada awal kemerdekaan ini bangsa Indonesia itu mengkonsentrasikan pada tiga macam gitu ya. Jadi belum terpikirkan untuk hal-hal yang lebih luas lagi gitu ya. Apa yang tiga macam itu? Yang pertama, ingin memperoleh pengakuan internasional ya, terhadap kemerdekaan itu yang sedang diperjuangkan pada awal kemerdekaan ini. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala rongrongan ya, rongrongan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri gitu ya. Terutama ini kita pada waktu itu berhadapan dengan Belanda gitu ya, Belanda karena ingin kembali menjajah kembali gitu ya ke Indonesia. Dan yang ketiga, kita ingin mengusahakan serangkaian diplomasi ya untuk penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda melalui negosiasi atau akomodasi kepentingan yang menggunakan bantuan negara ketiga ya.
gitu, seperti PBB. Itu pada awal kemerdekaannya politik luar negeri kita itu seperti itu ya. Jadi belum apa namanya ya, belum luas jangkauannya, hanya berfokus kepada 3, terutama yang paling diinginkan pada awal kemerdekaan adalah kita ingin memperoleh pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Republik Indonesia gitu. Baik, selanjutnya para siswa sekalian yang Bapak banggakan, setelah mengkonsentrasikan kepada 3 hal tadi ya, maka sesuai dengan arahan utama kebijakan politik luar negeri kita sebagaimana yang Bapak sampaikan di atas ya. Jadi intinya politik luar negeri yang pada awal-awal ini adalah untuk memperkuat kekuatan terutama untuk mencapai yang 3 tadi gitu ya. Yang salah satunya ingin kita itu diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional, baik secara de jure maupun secara de facto itu. Dan inilah yang menjadi tujuan utama politik luar negeri kita pada awal-awal kemerdekaan gitu. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan politik luar negeri pada masa setelah kemerdekaan ya, tentunya masa Orde Baru gitu ya, masa Orde Baru. Itu lain lagi keinginannya ya, karena mempunyai kepentingan masing-masing pada waktu itu. Lalu bagaimana politik luar negeri pada zaman reformasi juga ada gitu ya. Boleh Anda nanti secara keseluruhan boleh Anda baca di sana gitu ya, baca di buku paket ya. Tidak hanya bisa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak, tapi Anda bisa lihat bagaimana pada zaman Orde Baru berkenaan dengan politik luar negerinya, itu ya, yang pada zaman pemerintahan Soeharto. Lalu bagaimana politik luar negeri pada zaman reformasi gitu ya. Dan reformasi ini dari mulai Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono ya gitu ya. Sampai sekarang yang sedang berjalan pada masa pemerintahan Jokowi. Itu semua mempunyai ciri khas masing-masing dalam melaksanakan politik luar negerinya. Tentunya ini disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Gitu. Baik, para siswa sekalian, kali ada pertanyaan dulu. Boleh Anda barangkali ada pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dari zaman ke zaman tentunya ya. Itu. Baik. Oke. Kalau tidak kita akan lanjut. Tapi Bapak meminta di sini agar Anda memberikan penjelasan pelaksanaan dari politik luar negeri dari mulai awal kemerdekaan ya, terus zaman Orde Baru, zaman reformasi ya, zaman reformasi dari mulai Habibie, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden sekarang itu pada zaman Jokowi. Tolong Anda nanti bisa dicatat dalam buku bagaimana pelaksanaan politik luar negerinya selama pemerintahan yang Bapak tadi sebutkan. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana selanjutnya sekarang tentang pelaksanaan dari
peran bangsa Indonesia dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia gitu ya. Di sana ada beberapa macam tentang peran bangsa Indonesia gitu ya. Tetapi mungkin pada pertemuan ini Bapak tidak bisa secara keseluruhan disampaikan gitu ya. Tapi Bapak akan membagi dua pertemuan ini gitu ya. Yang pertama tadi tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, sedangkan nanti pertemuan berikutnya Bapak akan menyampaikan peranan bangsa Indonesia dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia itu ya. Apa saja nanti peran bangsa Indonesia ini banyak sekali, dari mulai pelaksanaan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, terus organisasi konferensi Islam, ASEAN, kontingen Garuda, Jakarta Informal Meeting ke-1, ke-2 gitu ya, dan yang lain-lainnya ya. Nanti ini akan disampaikan pada pertemuan kedua ya dari Bapak tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak hanya bisa menyampaikan dulu dua macam, yaitu tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berdasarkan landasan ideal dan konstitusional, serta penjelasan tentang politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa gitu ya. Itu saja dulu dari Bapak pertemuan pertama ini. Nanti ada beberapa waktu Anda bisa merangkum atau bisa mencatat apa yang Bapak tugaskan. Yang pertama Anda tadi sudah disampaikan, Anda harus memberikan catatan-catatan penting mengenai perjalanan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa ya, tentunya dari awal kemerdekaan sampai kepada pemerintahan reformasi sekarang. Itu yang Bapak tugaskan kepada Anda gitu ya. Selanjutnya Anda juga bisa mencatat bagaimana yang dimaksud dengan landasan ideal, juga landasan konstitusionalnya ini juga Anda perlu dipahami dan tuangkan dalam bentuk catatan-catatan dalam buku Anda gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu nanti sebagai bahan pembelajaran pengetahuan bagi Anda gitu ya, karena Anda tidak mungkin bisa mengandalkan hasil pendengaran dari Bapak saja, tetapi Anda harus punya catatan-catatan. Baik, itu saja dari Bapak pada pertemuan ini. Silakan tugasnya dikerjakan ya. Nanti pada pertemuan berikutnya Bapak akan periksa tentu ya. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.